Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pertemuan malam ini hari Rabu tanggal 10 September. Alhamdulillah kita bisa diberikan kesempatan dan juga kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul dalam forum belajar jarak jauh, mempelajari salah satu cabang dari ilmu agama, yaitu belajar bahasa Arab. Yang mana malam ini kita masih melanjutkan Nazm Imriti, ya, Ad-Durratul Bahiyah fi Manzumatil Ajurumiyah. Ya, kitab Durratul Bahiyah, mutiara yang berkilauan. Nazm, ya, bentuk nazm dari matan Ajurumiyah. Dan perlu diketahui ayuhal ikhwati kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi manzumah ini, ya, disusun berdasarkan matan nahwu yang sangat populer, yaitu matan Ajurumiyah. Model penulisannya yaitu dengan menggunakan bait-bait, ya, dengan gaya bahasa sastra, ya, yang kemudian ada permainan kosakata di sana. Yang tentu saja ini bagi orang awam ini sangat susah untuk dicerna, sangat susah untuk dicerna. Maka dalam belajar Nazm Imriti ini, tips yang selayaknya dikuasai adalah dia sudah pernah belajar salah satu dari eh, ilmu nahwu dasar dengan buku apapun itu, ya. Baik itu dengan matan Ajurumiyah atau dengan, ya, mungkin karangan dari para ustadz Nusantara, ada Al-Muyassar di sana fi ilmin nahwu karya Aceng Zakaria, atau dengan menggunakan, ya, kitab-kitab yang lain yang sudah banyak disusun oleh para asatidzah Nusantara dengan pendekatan yang, ya, mungkin lebih mudah bagi orang Indonesia. Kemudian ikhwatil kiram, Nazm dan nomor satu, ya, kemudian sampai nomor 76, ya, itu masih membahas seputar, ya, macam-macam isim beserta alamat i'rabnya, kemudian macam-macam fiil beserta alamat i'rab. Yang kami susun atau kami ringkas, ya, dalam 2 halaman, ya, yang sudah kami share juga, ya. Ada dalam bentuk PDF dan juga ada dalam bentuk gambar, ya. Bisa di sana dilihat, ya, ada 2 ringkasan, 2 tabel. Tabel isim mu'rab beserta contoh i'rabnya dan tabel fi'il mu'rab, fi'il mudhari' mu'rab beserta contoh-contohnya. Jadi hampir 70 lebih bait jika kita ringkas, ya, dalam bentuk tabel mungkin hanya sekitar 2 tabel ini. Yang mana bagi setiap thalibul ilmi, ya, bagi yang ingin menggeluti ilmu nahwu, hendaknya dia bisa memfokuskan dirinya menghafal seluruh isi dari tabel ini, ya. Ini adalah salah satu opsi dalam membentuk dasar-dasar kemampuan dalam ilmu nahwu, ya. Jadi beberapa opsi, baik itu menggunakan opsi yang tertera di sini, menghafalkan tabel,
atau dengan opsi yang lain yaitu menghafalkan bait-bait syair atau dengan mungkin ya mempelajari matan ajrumiyah ya nasrnya itu bebas ya sesuai dengan kafaah atau kecenderungan setiap siswa. Ada yang mungkin lebih cocok dengan metode tabel, ya maka ini mungkin lebih mudah baginya. Dan ada mungkin juga ada yang cocok dengan metode manzumah, bait-bait syair. Ya. Namun di sini kami pribadi, ya kami pribadi, dan ini adalah pengalaman kami sendiri. Kami lebih mudah untuk memahami jika bentuknya tabel seperti ini. Lebih simpel, ya, dan langsung to the point, ya, dan langsung terlihat poin-poinnya di sana. Misalnya di sini isim mufrad, ya, contohnya al-waladu ar-rajulu alamat rofaknya dengan dhammah. Kemudian mansub al-walada ar-rajula alamat nasabnya dengan fathah. Ya. Kemudian ada yang majrur ya, al-waladi ar-rajuli alamat jarnya dengan kasrah dan seterusnya ya. Dan ini yang dulu kami hafalkan ketika kami awal mula belajar nahwu ya. Dan ini bisa dilihat eh, metode ini kami ambil dari kitab Nahwu Al-Muyassar karya Aceng Zakaria. Baik. Musanna al-waladani ar-rajulani. Alamat rafa'nya dengan alif. Nasabnya al-waladaini ar-rajulaini. Alamatnya dengan ya. Dan jarnya al-waladaini ar-rajulaini. Alamatnya juga dengan ya. Jamak mudzakkar salim seperti al-muslimuna, al-faizuna, rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan ya, contohnya al-muslimina, al-faizina, dan jarnya pun juga dengan ya, contohnya al-muslimina, al-faizina. Kemudian berikutnya ada jamak muannas salim, contohnya di situ al-muslimatu, al-fatimatu, ya, rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, seperti al-muslimati, al-fatimati, dan jarnya pun juga dengan kasrah al-muslimati al-fatimati. Asmaul khamsah ya, lima isim yang khusus abuka akhuka hamuka fuka dhu rafa'nya dengan wawu nasabnya dengan alif abaka akhaka hamaka faka dzamalin jarnya dengan ya abika akhika hamika fika dzimalin. Jama taksir ya dengan dhammah rafa'nya rijalun kutubun auladun. Nasabnya dengan fathah rijalan kitaban auladan. Jarnya dengan kasrah rijalin kutubin auladin. Kemudian ada jenis isim yang lain yaitu isim maksur, yaitu yang belakangnya alif. Al-fata al-asa, maka rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah muqaddarah al-fata al-asa. Ya, muqaddarah artinya yang tidak nampak atau dikira-kira. Ya, dan jarnya dengan kasrah muqaddarah al-fata al-asa. Isim mangkus yaitu isim yang berakhiran ya sukun sebelumnya kasrah. Al-qadhi as-sa'i rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Nasabnya dengan fathah al-qadhiyah as-sa'iyah dan jarnya dengan dhammah muqaddar al-qadhi as-sa'i. Dan yang terakhir ya, dari jenis-jenis isim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang kesembilan adalah al-ismul ladzi la yansharif maksudnya isim yang tidak ditanwin contohnya Ahmadu, Masajidu rafa'nya dengan dhammah nasabnya dengan fathah Ahmada Masajidah dan jarnya dengan fathah fi ahmada fi masajidah. Baik, itu isim yang alamat i'rab isimnya yang 9 jenisnya. Kemudian yang berikutnya adalah fiil
Ya, fiil yang dimaksud di sini adalah fiil mudhari secara khusus. Fiil mudhari secara khusus. Fiil mudhari eh, ditinjau dari huruf-hurufnya, huruf akhirnya ini ada 5 jenis, ada tiga, ya, tiga secara global atau 5 secara rinci. Fi'il mudhari sahihul akhir yaitu yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih, yang bukan huruf illat, bukan huruf wawu, ya ataupun alif. Contohnya yashrabu, ya'kulu, ya. Alamat rafa'nya dengan dhammah. Nasabnya dengan fathah, lan yashraba, lan ya'kula. Dan jazmnya dengan sukun, lam yashrab, lam ya'kul. Af'alul khamsah yaitu 5 fi'il khusus, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ya, contohnya di sini yashrabani. Ya. Alamat rafa'nya dengan thubutun nun, artinya tetapnya nun. Kemudian nasabnya dengan hadfun nun. Ya. Hadfun nun artinya membuang nun. Membuang nun. Lan yashraba, lan yashrabu, lan tashraba, lan tashrabu, lan tashrabi. Ya, jadi yang tadi ada nunnya kemudian menjadi dibuang. Kemudian yang majzum yaitu hadfun nun juga. Ini ada yang kurang. Hadfun nun. Contohnya lam yashraba, lam yashrabu, lam tashraba, lam tashrabu, lam tashrabi. Ya, seperti itu. Kemudian mudhari' mu'talul akhir bil waw. Mudhari' mu'talul akhir yang hurufnya diakhiri dengan huruf illat wawu. Contohnya di sini yad'u yaghzu. Dari kata da'a yad'u, ghaza yaghzu. Yad'u alamat rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Alamat nasabnya dengan fathah. Lan yad'uwa, lan yaghzuwa. Dan alamat jazmnya dengan hadfu harfil illah. Membuang huruf illat. Lam yad'u, lan yaghzu. Ya, jadi di sini wawunya dibuang. Namanya hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Kemudian mudhari' jenis yang berikutnya mu'tal ul akhir bil ya. Itu yahdi, yarmi. Dari kata hada yahdi, roma yarmi. Yahdi itu akhirnya adalah huruf ya. Alamat rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, fathahnya dengan apa namanya? Nasabnya dengan fathah, lan yahdiya, lan yarmiya. Dan jazmnya dengan hadfu harfil illah, membuang huruf illat, lam yahdi, lam yarmi. Yang terakhir mudhari mu'talul akhir bil alif, yang diakhiri dengan alif, seperti ra'a yara, radhiya yarda, ya, yarda dan yara di sini akhirnya adalah alif. Alamat rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, alamat nasabnya dengan fathah muqaddarah juga, dan alamat jazmnya dengan hadfu harfil illah. Baik, ya. Jadi ini adalah tabel-tabel pondasi dasar yang wajib dihafalkan oleh setiap thalibul ilmi yang ingin menguasai ilmu nahwu. Ya, ada 2 tabel ini, tabel inti dari, ya, alamat-alamat i'rab setiap isim dan fiil. Ya. Ini wajib dihafalkan, ya. Wajib dihafalkan seperti ini, ya. Atau kalau tidak mau, ya si bisa menghafal dengan metode yang lain, yaitu menghafal misalnya ajurumiyah, baik itu nasrnya atau nazmnya, nazm Imriti. Dan itu kembali ke selera masing-masing. Saya pribadi atau kami pribadi di sini lebih suka dengan metode tabel yang seperti ini. Lebih sistematis dan lebih mudah, langsung terlihat poin-poin. Baik, ya, insya Allah kita lanjutkan kajian kita. Kemarin terakhir adalah bait ke-64. Sekarang insya Allah kita masuk ke bait yang 65, faslun. Ya, faslun. Kita masuk ke bait yang ke-65, faslun. Baik, silakan. Mungkin Bapak Hari Rus Cahyo.
Tafadhal untuk membacanya. Bisa. Ya Ustaz. Ya. Bait ke-65. Faslun al-mu'robat. 65. Al al-ma'ruf Al-mu'robatu. al-mu'riba al al Robatu. al-mu'ribatu Mm-mm. kulluha Qad qaddu tu'ruba qarrabu. turabu Ya. bihamda Bil biharo harakati. bil harokati Mm-mm. au hurufi Mm-mm. takorobu Takrub. takorobu takorobu. Mm-mm. Awalul. Terus Ustaz, lanjut. Lanjut. Silakan. Silakan lanjut. Falaula falaula kismaini minha au Arba'u. arba arba'u wahyalati marot Marrot. marot Mm-mm. bidom bidomun Dhammin. bidomum turfa Turfa'u. turfa. Baik, cukup Masya Allah. Barakallahu fikum, Mbak. Jazakumullahu khairan. Bapak Heri Ruscahyo. Baik, kita masuk ke bait ke berapa tadi ya? 65 ya, faslun. Untuk yang syarah, yang sudah kami kirimkan di grup diskusi, kami sudah kirimkan syarah yang di sana ada ya, manzumahnya beserta terjemahannya. Kemudian ada ya penjelasan ringkas dan juga tabel ringkasan disertai dengan latihan soal. Baik, kita mulai dari bait-baitnya dulu. Al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harakati aw hurufin taqrubu. Semua yang bisa di-i'rab yaitu al-mu'rabat artinya semua isim mu'rab. Qad tu'rabu itu di-i'rabkan bil harakati aw hurufin taqrubu. Dengan harokat maupun dengan huruf. Baik, kita lihat syarahnya di sini. Oke. Semua isim ya, atau semua kata baik isim dan fiil yang bisa di-i'rab bisa ditandai dengan harokat. I'rabnya itu berupa harokat seperti dhamma, fathah, dan kasrah atau sukun. Dan juga bisa dengan menggunakan huruf. Baik. Contohnya yang dengan harokat adalah kitabun. Rofaknya dengan dhammah. Kitaban. Nasabnya dengan fathah. Dan ini seperti yang ada di tabel ya. Ya. Al-waladu ar-rajulu dengan dhammah. Al-walada ar-rajula dengan fathah. Al-waladi ar-rajuli dengan kasrah. Ya, itu namanya i'rab dengan harokat. Namanya i'rab dengan harokat. Baik, lantas bagaimana i'rab dengan huruf? I'rab dengan huruf itu contohnya seperti kata muslimuna, muslimina, muslimani ya. Seperti isim musanna ya. Rofaknya dengan alif, nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya. Jama mudzakkar salim, rofaknya dengan wawu, al-muslimuna, nasabnya dengan ya, al-muslimina, jarnya juga dengan ya. Baik.
Kemudian bait berikutnya fa'awwalul qismaini minha arba'u wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u. Ya. Bagian pertama dari keduanya ada empat, yaitu yang dirofakkan dengan dhammah. Ya. Ada empat jenis kata, yaitu berupa isim dan fiil yang biasanya dirofakkan dengan dhammah. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fiil mudhari. Isim mufrad itu satu, yang menunjukkan satu orang. Jamak taksir itu banyak untuk benda. Jamak muannas salim, ya, itu jamak untuk perempuan, al-muslimatu, dan fiil mudhari, yaitu seperti yaktubu. Baik. Bait berikutnya, wa kullu ma bi dhammatin qad irtafa fa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa. Setiap yang rofaknya dengan dhammah, nasabnya jatuh dengan fathah. Ya, seperti dalam tabel yang alamat rofaknya dengan dhammah, isim mufrad, ya. Kemudian ada jamak taksir, ada ismul ladzi la yansarif, ada fi'il mudhari, maka nasabnya dengan fathah kecuali jamak muannas salim. Kecuali jamak muannas salim maka nasabnya dengan kasrah. Rajulun menjadi rajulan. Kitabun menjadi kitaban. Ya, itu contohnya seperti itu. Ya. Dari nazm ini itu hanya penjabaran, ya, penjabaran dari tabel, ya. Atau mungkin bisa dibalik, ya. Jadi dari nazm kita bisa buatkan tabel yang lebih sistematis. Bait berikutnya, wa khafdul ismi minhu bil kasri wal fi'lu minhu bis sukuni manjazim. Isim yang dijarkan dengan kasrah, ya. Isim jarnya dengan kasrah dan fiil jazmnya dengan sukun, ya. Ya, jadi isim itu imma rofa, imma nasab, imma jer. Jernya isim itu dengan kasrah, contohnya kitabin, rajulin. Dan fiil itu jazmnya dengan sukun. Ya, i'rabnya imma rofa, imma nasab, imma jazm. Dan jazmnya dengan sukun. Contohnya lam yaktub. Baik. Lam yadkhul, lam yashrab. Ya, jadi di situ disukunkan. Bait berikutnya, wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bihadfi harfi illatin kama ulim. Fi'il yang mempunyai huruf illat, yaitu huruf alif di akhirnya, wawu di akhirnya, dan ya di akhirnya, ketika dijazmkan huruf illatnya dibuang. Yada'u menjadi lam yada'u. Yas'a menjadi lam yas'a. Ya. Bisa dilihat di tabel, tabel yang kedua. Mudhari' mu'talul akhir bil waw, ya, dan alif. Itu ketika kondisi majzum. Huruf illatnya, huruf terakhirnya itu dibuang semua. Lam yada'u, lam yahdi, lam yarda, dan sejenisnya. Baik. Bait ke-6. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa hiyal musanna wa dhukurun tujma'u. Ada empat kata yang di-i'rab dengan huruf, yaitu isim musanna yang menunjukkan arti dua. Kemudian jamak mudzakkar salim, yaitu jamak untuk laki-laki. Kemudian asmaul khamsah, lima isim, dan af'alul khamsah, ya. Yaf'alani, yaf'aluna, dan kawan-kawannya. Baik.
Itu sudah kami paparkan juga dalam tabel. Ya. Musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alil khamsah. Ya, rafa'nya dengan musanna alif, ya, ya. Jamak mudzakkar salim, wawu, ya, ya. Asmaul khamsah, wawu, alif, ya. Af'alul khamsah, subutun nun, hadfun nun, dan hadfun nun. Baik. Wal khamsatul asma wal khamsatul af'al. Ya, kita lihat tadi. Wal khamsatul asma kahadal jam'i fi raf'in wa khadfin wa insibanna bil alif. Wa khamsatul af'ali raf'uha urif binuniha wa fi siwahu tanhadif. Ya. Ya, jadi asmaul khamsah rafa'nya dengan rafa'nya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya. Af'alul khamsah rafa'nya dengan thubutun nun, nasabnya dengan hadfun nun, jazmnya juga dengan hadfun nun. Ya, hadfun nun artinya membuang nun. Baik. Ya, jadi bait-bait tadi dari 1 sampai 76 ini bisa diringkas dalam dua tabel ini, ya, dalam dua tabel ini. Silakan nanti itu dibaca-baca kembali, kemudian ya dihafalkan kalau bisa dihafalkan. Kita lanjut ke bait yang berikutnya atau bab berikutnya, bab al-ma'rifah wan nakirah. Babul ma'rifat dan nakirah. Wa in turid ta'rif al-ism nakirah فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحصر في 6 فالأول المضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كهف الظلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب فما بمدح أو بذم مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا وذي رابعها موصول الاسم كالذي خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل المحل سادسها مكان من مضاف لواحد من هذه الأصناف وقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي. Baik. Sekarang kita masuk ke bab ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat dan nakirah. Kita mulai dari ma'rifat, dari nakirah dulu ini. Ya. Dalam bahasa Arab, isim atau kata benda itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya nakirah, ada yang namanya ma'rifat. Nakirah artinya umum, belum spesifik, dan ma'rifat artinya khusus, ya, atau sudah tertentu. Misalnya kata masjidun. Masjidun artinya masjid, ya, secara umum, masjid secara umum. Tetapi ketika ditambahin dengan al masjidu, maka artinya adalah masjid ini yang mungkin ada dia lihat atau dia tunjuk di situ. Ya, jadi itu perbedaan nakirah dan ma'rifat. Contoh lain seperti kitabun. Kitabun artinya sebuah buku.
apapun itu. Tapi ketika ditambahin al-kitabu, maka itu sudah menunjuk kepada suatu kitab khusus. Al-kitabu bisa kitab yang sedang dia pegang. Alkitab juga bisa bermaksud yang dia baca, ya, atau yang sedang dia bawa. Intinya ketika ditambahin al, maka dia menjadi makna khusus yang bukan makna umum lagi. Baik. Isim nakirah adalah kata benda umum, belum spesifik dan bisa menerima al-mu'athirah, al yang menunjukkan kepastian. Rajulun, kitabun, baitun. Ya. Rajulun seorang laki-laki tidak spesifik dia siapa. Ya. Kitabun sebuah buku. Baitun sebuah rumah. Dengan kata lain, isim nakirah adalah kata benda yang kita bicarakan secara umum, belum menunjuk kepada sesuatu yang spesifik. Adapun isim ma'rifat, maka itu adalah kata benda yang khusus yang sudah jelas siapa atau apa yang dimaksud. Ya. Dan isim ma'rifat ini ada enam, ya. Isim ma'rifat ada enam jenis, ya. Ada enam jenis. Yang pertama adalah isim domir atau kata ganti orang. Kata yang mewakili sesuatu yang disebut sebelumnya. Dan ini ada tiga kategori ya, gaib, mutakallim, gaib, mukhatab, dan mutakallim. Gaib itu orang ketiga, mukhatab itu orang kedua, mutakallim itu orang pertama. Ya di sini sudah kami susun huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, tapi di sini ada dua yang berulang yaitu kata huma. Huma ini artinya dia dua orang. Ini bisa dipakai untuk laki-laki atau perempuan atau campuran. Kemudian antuma ini juga kamu dua orang, bisa laki-laki bisa perempuan. Ya. Jadi totalnya tanpa pengulangan ada sekitar 12. Ini adalah dhamir. Dan dhamir kategorinya adalah ma'rifat. Ya. Kategorinya adalah ma'rifat. Itu yang pertama. Kemudian isim ma'rifat jenis kedua yaitu alam atau nama khusus. Bisa nama orang, nama tempat, atau nama benda. Ya, nama, misalnya nama orang, nama Muhammadun, Zaidun, Umar, Ahmad. Itu namanya alam, nama orang. Maka ini kategorinya ma'rifat. Ya, ma'rifat. Karena sudah menunjuk kepada orang tertentu. Kemudian Makkah, Madinah, Taif, ya, Riyadh. Maka nama kota ini juga ma'rifat. Al-Haram, ya. Masjidil Haram ini nama tempat suci yang sudah spesifik, ya. Maka dia kategorinya pun juga ma'rifat. Kemudian selain dari nama orang, ada juga kunyah atau julukan bagi seseorang. Bisa berupa abun atau ummun. Ya, menggunakan kata abun atau ummu. Abu Sa'id, ya, Abu Hurairah, ya, Abu Dzar, Abu Musa, Abu Abdullah, ya, itu namanya kunyah. Atau Ummu Abdullah, Ummu Amrin, ya, Ummu Ahmad dan seterusnya. Itu kunyah. Itu juga kategorinya ma'rifat. Kemudian yang berikutnya laqab yaitu yang menunjukkan pujian atau celaan, gelar ya, gelar baik itu untuk pujian atau gelar untuk celaan. Ar-Rasyid yang bijaksana. Ini pujian. Az-Zalim ya, yang zalim ini celaan ya. Jadi laqab ini juga kategorinya adalah ma'rifat. Contoh lain seperti laqab adalah Muhyiddin. Muhyiddin ya. Syekhul Islam itu gelar atau laqab. Dan itu juga menunjukkan ma'rifat. Baik. Yang ketiga adalah isyarah. Ya, di antara isim-isim ma'rifat yang ketiga adalah isyarah atau kata tunjuk.
Kata yang digunakan untuk menunjuk sesuatu secara spesifik. Ya. Di sini sudah disebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. هذان هؤلاء. هذه هاتان هؤلاء. ذلك ذانك أولئك. تلك تانك أولئك. هذا ini ya untuk tunggal laki-laki. Hadani dua laki-laki atau campuran. Haulai ini untuk banyak laki-laki. Hadhihi ini perempuan. Hatani kedua ini perempuan. Haulai ini banyak perempuan. Dzalika itu laki-laki. Dzanika kedua itu laki-laki atau campuran. Ulaika semua itu baik laki-laki untuk perempuan. Tilka itu untuk perempuan. Tanika kedua orang itu yaitu perempuan. Ulaika itu semua perempuan. Baik. Itu isim isyarah. Yang keempat ada yang namanya isim mausul ya, atau kata sambung atau kata sambung. Kata ganti penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau kalimat dan biasanya merujuk pada sesuatu yang sudah disebut sebelumnya. Dalam bahasa Indonesia ini mirip artinya dengan kata yang atau siapa atau apa yang titik-titik. Di sini sudah kita sebutkan ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Alladzi, alladhani, alladzina, allati, allatani, allati, dan ma. Alladzi yang digunakan untuk laki-laki tunggal. Alladzani yang untuk dua orang laki-laki. Alladzina yang untuk jamak laki-laki. Allati yang digunakan untuk perempuan tunggal. Allatani untuk dua perempuan. Allati untuk jamak. Dan ma artinya yang atau apa umum. Contoh rojulun alladhi yaktub. Seorang yang menulis. Rojulani alladhani yal'abani. Dua orang yang bermain. Rijalun alladhina ya'maluna. Laki-laki yang bekerja. Para laki-laki. Imra'atun allati tadhab. Seorang perempuan yang pergi. Imra'atani allatani yaqra'na. Dua perempuan yang membaca. Nisa'un allati yadrusna. Perempuan-perempuan yang belajar. Ma fa'altu. Apa yang saya lakukan. Kemudian yang kelima dari isim-isim ma'rifat adalah dia ma'rifat dengan menggunakan al, alif, lam. Masjidun jadi al-masjidu. Kitabun jadi al-kitabu. Jadi semua isim yang diawali dengan al, dia kategorinya ma'rifat. Ya. Kategorinya ma'rifat. Ya. Semua isim yang diawali dengan al, maka dia kategorinya ma'rifat. Baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah mudhaf atau diidhafahkan atau disandarkan atau di sini kepunyaan. Yaitu isim yang dihubungkan dengan isim ma'rifat lain dengan mudhaf atau penyandaran. Contohnya Ibnu Zaidin. Kitabul Muallimi, bukunya si guru. Kitabu Muhammadin, bukunya si Muhammad. Ya. Maka itu semuanya ya adalah mudhaf atau diidhafahkan kepada isim yang lain. Baitu Muhammadin, rumahnya si Muhammad. Sayyaratu Umar, ya, mobilnya si Umar dan sejenisnya, maka itu kategorinya mudhaf ya, maka dia ma'rifat. Kemudian kita juga sudah buatkan di sini tabel ringkasan dari isim-isim nakirah dan ma'rifat.
Isim nakirah itu umum, belum spesifik dan dapat menerima al muassirah. Rajulun kitabun baitun. Kemudian tadi kita sudah membahas ada sekitar 6 isim ma'rifat, ada dhamir, kata ganti orang, ada alam atau nama orang, dan juga sekaligus kunyah dan laqab atau gelar. Yang ketiga ada isim isyarah, kata tunjuk. Yang keempat ada isim mausul atau kata sambung. Yang kelima ada al atau yang didefinisikan dengan al, ya al-masjidu al-kitabu. Dan yang keenam ada idhafah atau disandarkan kepada isim ma'rifat yang lain. Kitabul muallim baitu Muhammadin dan sejenisnya. Ini adalah kesimpulan atau ringkasan ya dari bait 77 hingga 88 ya. Jadi kurang lebih sekitar 12 bait ya. Kita ringkaskan dalam satu tabel ya. Tabel-tabel ringkasan isim nakirah dan ma'rifat. Ya, mungkin nanti kita kirimkan secara terpisah ya. Baik, saya kirimkan dulu ke diskusi. Oke, kita baca sekali lagi baitnya. Babul ma'rifati wan nakirah. Wa in turid ta'rif al-ismi nakirah fahuwa alladhi yakbalu al-mu'athirah. Jika kamu ingin mendefinisikan isim nakirah, maka ia adalah isim yang dapat menerima al-mu'athirah. Wa ghairuhu ma'arifun wa tussaru fi sittatin fal awwalu mudmaru. Selain isim nakirah ada isim ma'rifat yang teringkas pada 6 jenis. Yang pertama adalah isim dhamir. Ini yang pertama. Huwa huma hum dan seterusnya. Yukna bihi an zahirin fayantami lil ghaibi wal khuduri wat takallumi. Ya. Dhamir digunakan untuk mewakili isim zahir sehingga mencakup yang gaib, yang hadir maupun yang dibicarakan. Ya, orang ketiga, orang kedua dan orang yang pertama. Wa qassamuhu thaniyan limuttasil mustatirin aw barizin aw munfasil. Para ulama membagi dhamir lebih lanjut menjadi dhamir yang kedua ya, setelah dhamir adalah dhamir muttasil, mustatir, bariz dan munfasil. Kemudian konsep ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم. Ma'rifat yang kedua ya, adalah alam, yaitu nama khusus seseorang. Ja'far, Mekah, Al-Haram. Wa Ummu Amrin wa Abi Sa'idin wa nahwi kahfi dhulmi war rasyidi. Termasuk pula Ummu Amr, ini kunyah, Abu Sa'ad kunyah. Wa nahwi kahfi dhulmi war rasyidi. Serta contoh lainnya seperti kahfi al-dhulmi. Ya, ini lakab buruk. War rasyidi, ini lakab yang baik. فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب. Setiap yang didahului oleh atau ab, maka itu disebut kunyah. Selain itu termasuk isim
atau laqab, julukan. Fama bimadhin au bidhammin musy'iri yang menunjukkan pujian atau celaan disebut laqab, falaqabun. Wal ismu ma la yusy'iru, sedangkan isim adalah yang tidak menunjukkan keduanya, tidak menunjukkan pujian ataupun celaan. Salisuha isyaratun kadza wadhi rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Yang ketiga adalah isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Hadza hadza hadani haula'i hadhihi hadani haula'i ulaika. Kemudian yang keempat adalah isim mausul. Rabi'uha mausulul ismi kalladhi. Yang keempat adalah isim mausul, contohnya seperti alladhi. Khamisuha mu'arrafun biharfi al kama taqulu fi mahallil mahal. Yang kelima adalah isim yang dima'rifatkan dengan al, ya, seperti dalam ucapan al-mahal, al-mahalli. Sadisuha makana min mudhafin li wahidin min hadhihi al-asnafi. Yang keenam adalah mudhaf yang disandarkan kepada lima jenis yang telah disebutkan di atas. Kaqaulika ibni wa banu Zaidin wa banu dhi wa banu alladhi darabtuhu wa banu al-badhi. Ya, ini contoh dari idhafah. Baik, barakallahu fiik. Kemudian masuk ke bab yang berikutnya, babul af'al, bab tentang fiil-fiil. Af'aluhum salasatun fil waqi'i madhin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Bab tentang af'al atau fiil-fiil. Fiil ya, terbagi menjadi tiga jenis. Fiil madhi yang menunjukkan kata kerja di waktu lampau. Fiil mudhari yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Dan fiil amr yang menunjukkan perintah. Contohnya adalah kataba yaktubu uktub. Kataba ia telah menulis. Zahaba dia telah pergi. Akala dia telah makan. Yaktubun ini mudhari. Ya, untuk mudhari contohnya yaktubu. Yaktubu dia sedang menulis. Yadhabu dia sedang pergi. Yakulu dia sedang makan. Ya, ini untuk tasrifannya bisa dipelajari di salah satu cabang ilmu khusus yaitu ilmu sharaf. Adapun yang amr contohnya seperti uktub, idhab, kul, ya, tulislah, pergilah, makanlah. Ya, ini namanya isi fiil amr. Jadi fiil ada tiga, madhi, mudhari, amr. Madhi masa lampau, mudhari masa sekarang atau yang akan datang, amr yang menunjukkan perintah. والماضي مفتوح الأخير إن قطع عن مضمر محرك به رفي. Fi'il madhi pada dasarnya mabni dengan fathah pada huruf terakhirnya, kecuali jika disambungkan dengan dhamir rafa yang berharokat, ya, ta, tuma, tum, atau tum. Kalau tidak bersambung dengan itu, maka tetap berakhir dengan fathah. Kataba, dhahaba, nasara, akala. Ya, maka ini mabninya ala fathah. فإن أتى مع ذا الضمير سكن وضمه مع واو جمع أجنا. Jika fi'il madhi bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik, ta, tuma, tum, tunna, maka huruf terakhir fi'il disukunkan. Tapi jika bersambung dengan wawu jamaah, maka huruf terakhir fi'il itu dibaca dhammah, ya. Untuk lebih detailnya kita sudah tuliskan dalam tabel juga, ya. Di sini tasrifan dari katabas, kataba kataba, katabu, katabat katabata, katabna, katabta katabtuma, katabtum, katabti katabtuma, katabtunna, katabtu katabna. Kan di sini kata alamatnya, nah, kata bahkan di sini adalah fi'il madhi dan fi'il madhi itu mabni, ya. Maka di sini mabninya alal fathi. Huruf terakhirnya fathah ini tidak boleh berubah atau tidak bisa berubah. Kata panjang, maka ini juga ala fathah. Yang dihitung di sini adalah ba-nya atau huruf ba-nya, ya. Yang dihitung dilihat adalah huruf ba-nya di situ.
Di situ baknya harokatnya apa, maka disitulah alamat mabninya. Kata ba, walaupun akhirnya di sini ada alif, tapi alif tidak dihitung. Ya. Yang dihitung adalah si baknya itu. Kata bu, ya di situ baknya harokatnya dhammah, maka mabninya ala dhammi. Katabat mabni ala fathah. Katabata mabni ala fathah. Katabna mabni ala sukun. Katabata katabna mabni ala sukun. Katabata mabni ala sukun. Katabtuma ya itu mabni ala sukun. Katabtum mabni ala sukun. Katabti mabni ala sukun. Katabatunna mabni ala sukun. Katabtu mabni ala sukun. Katabna mabni juga ala sukun. Ya. Jadi mayoritas fiil madhi yang akhirannya dhamir itu mabni ala sukun. Jadi ini tabel ini yang perlu diperhatikan di situ. Kemudian masuk ke fiil berikutnya, sebenarnya ini harusnya mudhari dulu, tetapi di sini nazim mendahulukan amr. Wal amru mabniyun 'ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Fiil amr atau kata kerja perintah itu selalu mabni dan bentuknya bisa salah satu dari tiga. Bisa mabni ala sukun, ya, uktub, yaitu huruf terakhirnya sukun. Atau mabni dengan membuang huruf illat. Seperti kata is'a, irmi. Ya, is'a dari kata sa'a yas'a. Irmi dari kata roma yarmi. Dan yang ketiga, mabni dengan membuang nun atau hadfun nun. Maka ini khusus untuk af'alul khamsah. Baik. Tubuh, if'alu, itrab, dan seterusnya. Dan kita juga sudah buatkan di sini tabel tasrif fi'il amr. Ini hanya ada 6 saja fi'il amr itu. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. If'al mabni ala sukun. If'ala di sini uktuba contoh lainnya mabni ala hadfun nun. Uktubu mabni ala hadfun nun. Uktubi mabni ala hadfun nun. Uktuba mabni ala hadfun nun. Uktubna mabni ala sukun. Baik. Kemudian nomor bait berikutnya, bait yang kelima, waftatahu mudhari'an biwahidin minal hurufil arba'iz zawaidi. Setiap fi'il mudhari selalu diawali oleh satu dari huruf-huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu ya, ta, nun, dan alif. Ya, di sini kita juga sudah paparkan tasrifan fi'il mudhari ya, secara lengkap dan alamat i'rabnya. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Ya, baik. Di situ yaktubu rafa'nya dengan dhammah. Yaktubani rafa'nya dengan alif. Ya, bukan nun ya di situ. Yaktubuna rafa'nya juga dengan nun. Dengan nun. Afwan, ini alamat i'rabnya keliru ya. Alamat i'rabnya harusnya dengan subutun nun. Ya. Harusnya di sini subutun nun. Nanti insya Allah kita gantikan di sini.
Ini bukan alif tetapi subutun nun. Yaktubuna juga dengan subutun nun. Ya. Taktubu dengan dhammah, betul. Taktubani dengan subutun nun. Yaktubna dengan mabni, ini mabni. Taktubu dengan dhammah. Taktubani dengan nun. Ya. Taktubuna dengan nun juga. Taktubinya juga dengan nun. Taktubna ini mabni. Aktubu dengan dhammah. Naktubu dengan dhammah. Baik, silakan nanti dikembali ke tabel fiil mu'rab beserta contoh i'rabnya. Di sana sudah dijelaskan. Bait ke-6, hamzun wa nunun wa kada ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata. Huruf mudhara'ah, huruf-huruf fiil mudhari itu ada 4. Hamzah, ya, aktubu, ya. Hamzah contohnya aktubu. Hamzah ya depannya di situ hamzah aktubu. Wa nunun contohnya naktubu. Ya, kemudian yaun contohnya yaktubu. Yaktubu. Dan tak contohnya taktubu. Ya. Keempatnya dikumpulkan dalam kalimat anaitu. Ada hamzah, nun, ya, dan tak. Anaitu ya fata. Taktubu, nakulu, yadhabu, tadribu. Ya, dan sejenisnya. Kemudian bait yang berikutnya, وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم. Apabila fi'il mudhari berasal dari fi'il rubai atau fi'il yang terdiri dari 4 huruf asal, contohnya seperti dahroja, zalzala, ya. Dahroja dan zalzala, dahroja yudahriju, ya. Kemudian zalzala yuzalzilu. Ya, ini ada 4 huruf. Yang sebenarnya umumnya fiil itu ada 3 huruf. Kataba, akala, dakhala, 3 huruf. Tetapi ada beberapa yang memiliki 4 huruf. Ya, contohnya dahraja, zalzala. Ya. Wa haitsu kanat fi ruba'iyyin tudam, apabila fiil mudhari' berasal dari fiil rubai, maka huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah. Wa fathuha fi ma siwahu multazam. Ya. Sedangkan selain rubai, yaitu sulasi, maka huruf mudhara'ahnya dibaca fathah secara tetap. Baik, jadi di sini maksudnya adalah ketika dia mudhari. Dahroja, yudah, riju. Yudah riju di sini, ya-nya harokatnya dhammah. Maka ini berbeda dengan kata yaktubu. Yaktubu, ya-nya di situ harokatnya fathah. Ya, jadi kalau rubai, huruf depannya itu dhammah. Kalau sulasi atau yang 3 huruf yaktubu, kata yaktubu, maka itu huruf depannya fathah. Baik. Kemudian kita di sini tampilkan juga eh, tasrif dari fi'il rubai dahroja, dahroja, dahroju, dahrojat, dahrojata, dahrojna, dahrojta, dahrojtuma, dahrojtum, dahrojti, dahrojtuma, dahrojtunna, dahrojtu, dahrojna. Ya. Ini dahroja dan tasrifannya. Ya, ini bisa dibaca dan dihafalkan. Kemudian yang mudhari'nya yudahriju. Yudahriju
Yudahrijani, yudahrijuna. Ya. Tudahriju, tudahrijani, yudahrijna. Tudahriju, tudahrijani, tudahrijuna. Ya. Tudahrijina, tudahrijani, tudahrijna. Udahriju, nudahriju. Ya. Itu semuanya didommahkan. Semuanya didommahkan ya fi'il mudhari yang depannya. Baik. Kita kembali ke bait-bait. Kita baca sekilas. Af'aluhum salasatun fil waqi'i. Madin wa fi'lul amri wal mudhari'i. Fi'il menurut ulama nahwu ada tiga. Madhi, amr, dan mudhari'. Fal-madhi maftuhul akhiri in quti' an mudmarin muharrakin bihi rufi'. Fi'il madhi asalnya mabni dengan fathah pada huruf akhirnya jika terputus dari dhamir rafa' mutaharrik. Fa inna ma'da dhamiri sukkina wa dhammuhu ma'wawin jam'in uyyina. Jika fi'il madhi bersama dengan dhamir rafa' yang berharakat, maka huruf akhirnya disukunkan. Ya, kata beta, kata ta. Sedangkan jika bersama dengan huruf wawu berjamaah, maka huruf akhirnya dibaca dhammah. Ya, contohnya kata bu. Maka di situ bunya dhammah. Ya, kalau tadi kan kata beta, baknya sukun. Sekarang kata bu, baknya dhammah. Wal amru mabniyun ala sukuni atau hadfi harfi illatin aw nuni. Fi'il amr itu mabni dengan salah satu dari tiga keadaan. Mabni dengan sukun, mabni dengan huruf illat, dan mabni dengan membuang nun. Aftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'iz zawaidi. Fi'il mudhari' selalu diawali oleh salah satu huruf tambahan yang empat. Ya. Hamzun wa nunun wa kadha ya'un wa ta yajma'uha qawli anaitu ya fata. Empat huruf itu adalah hamzah, nun, ya, dan ta. Semuanya bisa diingat dengan ungkapan anaitu ya fata. Wa haitsu kanat fi ruba'iyyin tudam wa fathuha fi ma siwahu multazam. Apabila fi'il mudhari berasal dari fi'il rubai, yaitu yang memiliki empat huruf, maka huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah, depannya dibaca dhammah. Yudah riju, udah riju, yuzal zilu, tuzal zilu, ya semuanya dhammah. Wa fathuha fi ma siwahu multazam. Adapun selain rubai, maka huruf mudhara'ahnya dibaca fathah secara tetap. Baik. Silakan nanti ya, para ikhwan dan akhwat untuk membaca ulang ya, syarah-syarah yang telah kami paparkan, tabel-tabel yang sudah kami buat, ya. Ringkasan-ringkasannya juga sudah ada, ya. Maka silakan dipelajari di sana, dibaca pelan-pelan. Jika mungkin tidak, ya, belum memahaminya, bisa nanti disampaikan atau ditanyakan di grup, ya. Ada grup diskusi, ya. Di sana bisa nanti ditanyakan. Bisa ditanyakan di sana apa yang mungkin masih sukar atau masih samar. Nanti silakan kita bahas bersama-sama. Ya. Kita cari solusinya. Baik, insyaallah malam ini sampai sini saja. Silakan nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti disampaikan di grup. Kita bahas bersama-sama supaya mungkin bisa diketahui jawabannya oleh para ikhwan yang lain. Kita tutup malam pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.